penerapannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Proses belajar mengajar merupakan aktivitas antara guru dan siswa di dalam kelas. Amin. Dalam proses itu terdapat proses pembelajaran yang berlangsung akibat penyampaian materi, media, guru, siswa, dan konteks pembelajaran. Proses belajar mengajar yang baik adalah proses belajar yang dapat mengena pada sasaran melalui kegiatan yang sistematis. Dan untuk itu sangatlah diperlukan keaktifan guru dan siswa untuk menciptakan proses belajar mengajar yang baik tersebut. Konstruktivis sosial merupakan salah satu landasan berpikir pendekatan pengajaran dan pembelajaran atau contextual teaching and learning, yaitu pengetahuan yang dibangun oleh siswa sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas atau sempit. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Dia mengkonstruksi pengetahuan itu, memberi makna melalui pengetahuan itu, kemudian memberi makna melalui pengalaman nyata. Esensi dan teori konstruktivis adalah ide bahwa siswa harus menemukan dan mentransformasikan situasi kompleks ke situasi lain, dan apabila dikehendaki informasi tersebut menjadi milik mereka sendiri. Amin. Konstruktivis menekankan pada prinsip belajar yang berpusat pada siswa atau student center. Siswa harus menjadikan informasi itu sebagai miliknya sendiri. Dalam hal ini, guru tidak dapat hanya semata-mata memberikan pengetahuan pada siswa, melainkan siswalah yang harus membangun pengetahuan di dalam benaknya. Pengertian konstruktivis sosial. Secara umum, pendekatan konstruktivis sosial menekankan pada konteks sosial dari pembelajaran, dan bahwa pengetahuan itu dibangun dan dikonstruksikan bersama atau mutual. Pendekatan konstruktivis sosial ini sangat dipengaruhi oleh teori perkembangan kognitif Vygotsky. Vygotsky mengatakan bahwa perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan kultural. Dia percaya bahwa perkembangan memori, perhatian, dan nalar melibatkan pembelajaran untuk menggunakan alat yang ada dalam masyarakat, seperti bahasa, sistem matematika, dan strategi memori. Teori Vygotsky menarik banyak perhatian karena teorinya mengandung pandangan bahwa pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif. Dengan kata lain, di samping individu, kelompok di mana individu berada sangat menentukan proses pembentukan pengetahuan pada diri seseorang. Melalui komunikasi dan komunitasnya, pengetahuan seseorang dinyatakan kepada orang lain sehingga pengetahuan itu mengalami verifikasi dan penyempurnaan. Wahai panane, siapkan pertanyaan kamu. Atas hasil belajarnya. Karena jalan belajar siswa akhir ini perlu dikembangkan. Wah, ini Ipan. Ini garing. Ada membantu mereka untuk berpikir sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. Ada beberapa hal yang mendapat perhatian pembelajaran konstruktif, yaitu mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dan konteks yang relevan. Kenapa telat-telat? Ya, assalamualaikum. Kita mulai sesi pertanyaan. Satu Oke. Balian, satu perempuan. Emang dalam W akan apa? Belum jangan lain. Tunggu dulu Ipan. Ayo Abdullah. Silakan kameramen. Oke. Oke, saya mau menanyakan tentang makalah saudara. Konsep pembelajaran seperti apa yang ditentukan dalam pendekatan? Apa yang ditetap? Apa bukan nulisannya? Ditetapkan dalam pendekatan
pendekatan konstruktivitis. Konstruktivis. Konstruktivis. Oke, itu aja pertanyaan dari saya. Ayo, tanya. Kamu kita nggak dengar ini tadi. Ayo. Siapa? Oke. Wih, perempuan, no. Aneh pertanyaannya ini. Gimana masalah Ayo tanya tunjuk kamu moderator. Nanti bacaan. Oke. Ya, kita jawab dulu pertanyaan dari Abdul Wahab Jelani. Pertanyaannya adalah konsep pembelajaran Organisasi. Konstruktivis. proses pembelajaran konstruktivis sosial dalam pendekatan psikologis. Apa? Ayo. Jadi, Apa pertanyaannya? Aneh kan ini. Pertanyaan bisa kita ambil dulu. Ada di dalam makalah. Diam kamu. Konsep pembelajaran seperti apa yang ditekankan dalam pendekatan konstruktivis. Gimana modelnya? Nah, tadi Harapannya. Jadi di dalam pendekatan konstruktivis ini yang sangat ditekankan itu adalah bagaimana siswa atau pelajar itu lebih aktif untuk mencari pengetahuan sendiri. Dia tidak menunggu guru untuk memberikan materi atau pengetahuan, akan tetapi dia sendiri yang menggali pengetahuan itu, entah dengan cara membaca buku dan memperoleh dari pengalaman-pengalaman yang lain. Berarti konsep seperti itu berarti bisa dikatakan secara mandiri ya, Ya. belajarnya. Itu konsep seperti kita yang kuliah ini. Oh iya. Nah, seperti kita yang kuliah ini, kita hanya diberikan judul, kemudian kita cari sendiri materi dan yang lain-lain. Oh, siap. Pas. Siap, alhamdulillah. Konsep saja. Bertanya. Oke, saya ingin bertanya. Oke, Windu. Di sini. Apa ini kan? bagaimana penerapan pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran? Ya. Bagaimana penerapan pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran? Oke, langsung saja dijawab oleh pemateri kedua, Ahmad Faisal. Aduh, mau